Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kenikmatan, dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa sujud kepadanya, untuk bisa bertasbih kepadanya, untuk beribadah dan mengagungkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama tersohor di Arab Saudi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Beliau adalah seorang yang pakar dalam berbagai macam ilmu agama, di antaranya masyhur dengan pakar dalam bidang fikih dan juga pakar dalam bidang akidah, dan beliau telah menulis sebuah kitab yang sangat indah yang judulnya adalah Al-Qawaidul Musla. Itu kaidah-kaidah yang indah, kaidah-kaidah yang agung, ya, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tentang sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh dalam akidah seorang muslim, ya. Karena seorang muslim berusaha mengenal siapa Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayat dengan menyebutkan nama-namanya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperkenalkan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk, ya, mendalami tentang pembahasan tentang tauhid, al-asma wa sifat, sehingga kita lebih mengenal Rabb kita lebih mengagungkannya, dan kita lebih mencintainya, dan kita lebih takut untuk bermaksiat tatkala melanggar perintah-perintahnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat adalah pembahasan yang sangat mudah, dan secara umum pembahasan Islam tentang akidah Islamiyah adalah pembahasan yang mudah. Terlebih lagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kalangan, ya. Bahkan banyak orang-orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjelaskan akidah dengan begitu mudahnya kepada orang-orang dahulu, orang-orang Arab Badui yang mungkin terbelakang dari sisi adab dan juga dari sisi pemahaman, namun mereka bisa mengenal Islam dengan baik dari sisi akidah, karena memang akidah Islam adalah akidah yang mudah. Kapan belajar akidah terasa agak sulit? Tatkala mulai muncul penyimpangan-penyimpangan, tatkala mulai muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran yang lurus. Mulailah para ulama membuat kaidah-kaidah dalam rangka untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut, agar fitrah seorang muslim yang sebenarnya mudah menerima akidah Islamiyah yang benar tidak terpengaruh. Karena syubhat datang dari mereka, banyak syubhat yang dihembuskan oleh mereka, sehingga berusaha untuk merubah fitrah seorang muslim yang pada asalnya sangat mudah menerima akidah Islam, ya. Sehingga muncullah buku-buku para ulama yang menjelaskan kaidah-kaidah yang sebenarnya mereka tulis dalam rangka untuk mempertahankan akidah Islam yang murni, dan dalam rangka untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang ini kita mendapati, ya, pemikiran-pemikiran yang telah diingatkan oleh para ulama terdahulu, yang dianggap menyimpang oleh para ulama terdahulu, seperti pemikiran Al-Jahmiyah, ya, kelompok yang nama Jahmiyah mulai muncul kembali dengan bentuk yang baru. Bahkan terkadang dikemas dengan kemasan yang indah, sehingga akhirnya sebagian orang terpedaya dengan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh
pemikiran-pemikiran tersebut ya. Mulailah muncul sebagian dai yang kemudian menyeru kepada pemikiran yang menyimpang, seperti menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya, bahwasanya apa yang terdapat dalam mushaf itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf, ya, sehingga isi Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya akidah ini adalah akidah sejak dahulu sudah ada, akidah yang diserukan oleh orang-orang berpemikiran Jahmiyah, akidah yang diserukan oleh orang-orang yang berpemikiran misalnya berpemikiran Asy'ariyah. Ya, oleh karenanya mulailah muncul pemikiran ini kembali. Ya. Bahkan sampai saya membaca pernyataan ya, di sebagian tempat, barang siapa yang menyatakan bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara maka adalah sesat. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekarang malah balik disesatkan. Kenapa? Mereka terkena pemikiran filsafat, pemikiran ilmu kalam, sehingga mereka menyangka bahwasanya Tuhan itu harus tidak boleh bersuara dan harus tidak boleh dengan huruf tatkala berbicara. Dan inilah yang kemudian pemikiran ini diadopsi oleh orang-orang, sebagian orang-orang liberal yang kemudian menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini bukan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya mushaf yang kita baca ini hakikatnya apa? Kata mereka itu adalah ibarat dari Nabi Muhammad SAW atau dari malaikat Jibril, sehingga Al-Quran tidak murni dari Allah tapi terkontaminasi dengan unsur manusiawi, di mana lafal-lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Dengan pernyataan demikian, tatkala kita menyatakan Al-Quran ini bukan firman Allah tetapi lafalnya dari Muhammad, Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengilhamkan ide pokok atau isi dari kandungan, sehingga yang mengungkapkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menimbulkan kurang penghormatan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Lafal-lafalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya memberanikan mereka untuk berani menafsirkan Al-Qur'an dengan seenaknya mereka sendiri. Mereka berusaha menangkap apa sih ide pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap lafal Al-Qur'an yang menyimpang dari ide pokok menurut mereka, maka mereka akan tafsirkan atau mereka bantah isi Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, di antara ide pokok yang diserukan oleh orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran mengajarkan kebebasan. Ini kata mereka demikian. Entah dari mana mereka ambil ide pokok tersebut, tapi mereka mengatakan berdasarkan penelitian kami teliti Al-Quran, maka Al-Quran punya ide pokok, di antaranya kebebasan, di antaranya kesamaan. Di antaranya kebebasan, kesamaan, ada beberapa perkara keadilan yang mereka sebutkan, kebebasan, kesamaan, keadilan, sehingga akhirnya berkembang sampai akhirnya homoseksual pun menjadi halal. Praktek homoseksual menjadi halal, LGBT menjadi halal. Kenapa? Karena kata mereka kalau mengharamkan bertentangan dengan ide pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun pengharaman LGBT, kalaupun itu haram maka itu berkaitan dengan kondisi tertentu, berkaitan dengan kaum tertentu. Mereka berusaha mentakwil dan berusaha menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena dibangun di atas pemahaman bahwasanya lafal-lafal Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran yang sangat berbahaya, dan tesis disertasi saya khusus masalah ini. Sehingga saya benar-benar tahu pemikiran mereka, ya, sebagaimana ditulis oleh sebagian pakar-pakar liberal di tanah air kita. Karena perhatian Subhanahu wa taala, pembahasan ini bukan pembahasan yang sepele. Ini pembahasan adalah untuk menanamkan akidah kita bahwasanya Al-Qur'an benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lafalnya dan kandungannya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis qudsi, kata ulama hadis qudsi itu lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, ya. Ya, kenapa mereka menolak Al-Qur'an lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ada syubhat yang masuk di kepala mereka, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka menyangka syarat Tuhan itu tidak boleh berbicara dengan suara dan tidak boleh dengan huruf. Dari mana mereka menemukan syarat tersebut? Dari pemikiran. Dari ilmu yang mereka dapatkan dari ahlul kalam. Sehingga mereka membuat syarat untuk Tuhan tidak boleh berbicara tanpa suara dan tidak boleh berbicara tanpa huruf. Kenapa Anda melarang Tuhan untuk bisa berbicara dengan cara demikian? Bukankah dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah berbicara dengan para anbiya, dengan nabinya, sahut menyahut antara Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa dalam surat Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Sungguhnya di tangan kanan saya adalah tongkat saya gunakan untuk bertelekan tatkala berjalan, saya gunakan untuk mencari rumput atau makanan buat kambing-kambing saya, dan banyak kepentingan-kepentingan lain yang saya gunakan dengan tongkat saya. Allah sambut lagi, "Qala alqiha ya Musa." Lemparkanlah wahai Musa. Jadi ada dialog antara
Allah dengan Nabi Musa. Ada dialog antara Musa Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kata Nabi Ibrahim, "Rabbi arini anzur ilaik." Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan bagaimana kau menghidupkan yang mati." Allah mengatakan, "Qala awalam tu'min?" Apa kau tidak beriman? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Saya beriman ya Allah, tapi supaya memantapkan iman saya. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Demikian juga tatkala Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku zatmu. Maka Allah mengatakan, "Qala lan tarani." Kau tidak akan bisa melihatku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW juga tatkala di Isra Mi'raj terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk salat 50 waktu pertama kali bagi umatnya. Maksud saya, mereka tidak punya dalil untuk melarang Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf, ya. Mereka hanya menggunakan logika mereka, yang mereka ambil logika tersebut mereka adopsi dari sebagian orang-orang ahli kalam, dari seorang ahli falasifat, dari orang-orang Yunani. Mereka menggunakan kaidah orang-orang Yunani untuk mengatur Islam, untuk mengatur masalah akidah, ya. Makanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, saya hanya sekedar ingin menjelaskan bagaimana rentetan, ya, kerusakan pemikiran terdahulu yang berlanjut sampai pemikiran orang-orang liberal, yang akhirnya nanti kesimpulannya homoseksual jadi halal, ya. Kesimpulannya jilbab tidak wajib, ya. Kesimpulannya wanita juga boleh menceraikan, bukan cuma lelaki saja yang boleh menceraikan. Kesimpulannya bahwasanya bukan hanya wanita yang punya masa iddah kalau dicerai, laki-laki juga harus punya masa iddah 4 bulan 10 hari. Dari mana seperti ini? Kenapa? Karena kata mereka ide pokok yang Allah sampaikan adanya kesamaan. Ya, dan ini yang mereka serukan oleh orang-orang liberal. Makanya Anda jangan kaget kalau mereka ngomong seenaknya, karena keyakinan mereka Al-Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Paham? Keyakinan mereka ini hanyalah ibarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari makhluk. Dan namanya makhluk terikat dengan ruang dan waktu. Namanya makhluk melihat sesuatu maslahat dan lain-lainnya, sehingga banyak ucapan yang mereka ungkapkan akhirnya seakan-akan mereka berkata, sampai perkataan salah seorang dari mereka, praktek tentang hukum hudud, yaitu barang saya berzina dicambuk atau dirajam, barang saya merampok itu dipotong tangannya, itu hanya cocok di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku bagi orang Arab yang zaman Badui tatkala itu, dan itu sudah tidak bisa lagi berlaku di zaman sekarang. Seakan-akan dalam bahasa, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, orang-orang liberal ini mengatakan Nabi Muhammad sudah expired. Benar ya? Oleh karena kata mereka, sekarang kita diperintahkan untuk beristihad, untuk membuat hukum-hukum yang baru yang sesuai dengan zaman kita. Nah, kalau zaman dahulu orang tidak mau berhenti kecuali dipotong tangannya, berhenti mencuri. Kalau sekarang kita penjarakan sudah berhenti. Sehingga Allah menyuruh kita untuk beristihad, kata mereka, untuk memunculkan hukum-hukum yang baru yang menyelisih hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sudah expired dan hanya berlaku pada zaman dahulu. Ya. Itu di antara pemikiran-pemikiran ya liberal yang berkaitan dengan akidah-akidah yang menyimpang, ya, yang akan insya Allah akan kita jelaskan penyimpangannya. Sebelum saya masuk dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthla karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, saya ingin memaparkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah secara sederhana. Kemudian saya ingin menukil perkataan para salaf. Kenapa? Karena kita ini mengaku akidah kita adalah akidah salaf. Akidah kita adalah akidah para salaf. Kalau gitu orang berkata, "Mana buktinya akidah Anda adalah akidah salaf?" Maka tidak ada jalan lain untuk membuktikan akidah kita adalah akidah salaf kecuali kita menukil dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita menukil perkataan para ulama dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga dan seterusnya untuk membuktikan bahwasanya akidah kita